Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Khususnya pada pagi yang berbahagia ini kembali Allah izinkan kita untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan, Allah berikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, ahlul baitnya, dan juga kepada para sahabatnya yang agung radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita yang akan memasuki pembahasan surat An-Nahl. An-Nahl ayat 103, betul ya? Jazakillahu khairan, Ibu Efni. Semoga Allah membalas setiap huruf yang telah dibacakan dengan pahala berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Dan untuk kita semua yang telah mendengarkan, insya Allah, niscaya Allah berikan pahala yang sama dengan yang telah membacanya. Insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke awal halaman surat An-Nahl ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat satu ayat atau dua ayat yang terakhir kemarin kita sudah sampaikan. Di ayat 102, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul nazzalahu ruhul qudusi." Katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu, telah menurunkannya, nya itu adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah nama daripada malaikat Jibril ya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya telah menurunkannya Al-Quran itu Ruhul Kudus atau malaikat Jibril min rabbika bil haq, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril dengan kebenaran, tidak main-main ya, atau merupakan sesuatu yang mutlak kebenarannya. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Tujuannya Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan penurunannya dilakukan dengan hak, dengan kebenaran. Liyuthabbital ladzina amanu, agar Allah meneguhkan, menetapkan orang-orang yang beriman dalam keimanannya. Wa hudan wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Quran itu menjadi tathbit, menjadi sesuatu yang meneguhkan hati, jiwa, keimanan orang-orang yang telah berbaiat untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hudan wa busyra, sekaligus menjadi petunjuk, petunjuk dalam menjalani kehidupan ya, mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang salah, mana yang benar, dan segala macam hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Wa busyra, dan demikian juga Al-Quran itu menjadi kabar gembira. Kabar gembira karena di dalamnya Allah sebutkan janji-janji Allah kepada orang yang teguh dalam keimanan, kemudian melakukan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di banyak tempat Allah sebutkan berbagai macam bentuk kenikmatan surga yang nanti Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa hudan wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu menjadi petunjuk, penuntun, dan sekaligus menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri. Kemudian di ayat berikutnya yang akan kita tadaburi pagi ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad na'lamu," dan betul-betul, sungguh ya, atau sesungguhnya, na'lamu, kami mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala, annahum yaquluna, bahwasanya mereka orang-orang kafir itu berkata. Dan sungguh betul-betul kami mengetahui bahwasanya mereka orang-orang kafir itu berkata. Apa perkataan mereka yang diketahui oleh Allah? Innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya
hanya sajalah ya mengajarkan Muhammad itu seorang manusia. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Makkah yang didakwahi oleh Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, mengikuti syariatnya melalui Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan sesungguhnya yang mengajarkan Muhammad itu terkait Al-Quran yang dia dakwahkan kepada kita hanyalah seorang manusia biasa. Jadi yang manusia biasa bukan Muhammadnya, tapi ada orang biasa yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tuduhan orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad yang mereka mengatakan Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada kita itu bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, tetapi itu adalah hasil karya seorang alim, ya, seorang ahli kitab yang mengajarkan, mendiktekan kepada Nabi Muhammad. Yang mana kalau kita lihat dalam kitab tafsir dari berbagai riwayat Bapak dan Ibu, orang ini adalah seorang yang dimaksud oleh orang-orang kafir itu adalah seorang Nasrani, ya. Ada yang mengatakan namanya Bal'am, ada yang mengatakan namanya Ya'ish, ada yang mengatakan namanya Yasar, ada yang mengatakan namanya Jabbar. Salah seorang eh, ahli kitab, pendeta daripada ahlul kitab agama Nasrani yang dulu memang terlihat beberapa kali Rasulullah SAW mendatangi orang tersebut yang tadi dinamakan Bal'am atau Ya'ish atau Yasir atau Jabar ini. Maka itu yang mereka jadikan dasar bahwasanya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka itu hanyalah sesuatu yang diajarkan oleh manusia kepada Muhammad. Lalu dalam hal ini Bapak dan Ibu, Allah kemudian menegaskan, menolak dengan tegas prasangka mereka tersebut dengan mengatakan alladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Allah mengatakan itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Alladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Orang yang mereka tuduhkan kepadanya, ya, orang yang mereka tuduhkan kepadanya Nabi Muhammad SAW diajari oleh orang tersebut, kata Allah, a'jamiyun, dia adalah orang ajam, bukan orang Arab, ya. Bukan orang ajam, bukan orang Arab tapi orang ajam, orang yang datang dari luar suku Arab. Orang ajam itu artinya orang-orang selain suku Arab, ya. Baik dari sisi nasabnya, keturunannya, kabilahnya, begitu juga dari sisi bahasanya. Wa hadza lisanun Arabiyyun. Sedangkan ini Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad ini lisanun Arabi, diturunkan dengan bahasa Arab, lisanun Arabiyyun mubin, dengan bahasa Arab yang sangat nyata. Bahkan bahasa Arabnya bukan kaleng-kaleng begitu. Bahasa Arab yang lebih tinggi dari sastra Arab yang selama ini kalian bangga-banggakan. Jadi Allah di sini membantah pernyataan orang-orang musyrik yang mengatakan sesungguhnya yang disampaikan oleh Muhammad kepada kita itu hanyalah ilmu-ilmu yang dia dapati dari seorang pendeta Nasrani bernama Bal'am atau Ya'ish atau Yasar atau Jabar tadi. Ya, karena mereka melihat beberapa kali Nabi Muhammad SAW mendatangi atau didatangi oleh orang tersebut. Maka dalam ayat ini langsung Allah patahkan dengan mengatakan sebuah logika, ya, orang yang kalian tuduhkan kepadanya mengajarkan Muhammad akan Al-Quran itu seorang ajami, orang asing, ya, ahlul kitab yang datang mungkin dari Romawi, dari negeri yang lain, wallahu alam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan ini Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat fasih, yang nyata, ya, yang sangat nyata kearabannya. Maka ini tentu mematahkan tuduhan orang-orang musyrik tersebut dan membuat mereka terdiam Bapak dan Ibu. Karena bagaimana mungkin Nabi Muhammad jika dikatakan diajari oleh orang yang mereka maksud, pendeta atau ahli agama daripada agama Nasrani, yang notabene dia adalah bukan orang Arab, lalu dianggap bisa menyampaikan ilmu dan mengeluarkan hasil sebuah kitab yang betul-betul mengandung apa namanya, betul-betul ditulis dengan bahasa dan sastra Arab yang sangat tinggi. Nah, ini tentu sesuatu yang mustahil. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan innalladzina la yu'minuna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kekeh tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah setelah semua bukti hujjah diberikan dan semua dakwaan tuduhan mereka dipatahkan oleh Allah dengan logika-logika yang sangat tajam, ya. Maka kata Allah, innalladzina la yu'minuna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beriman dengan ayat Allah. Setelah semua diberikan, ditunjukkan, didatangkan kepada mereka. Hujah-hujah, bukti-bukti, tanda-tanda, ayat-ayat.
maka Allah mengatakan di sini la yahdihimullah. Mereka tidak akan lagi bisa ditunjuki oleh Allah. Allah tidak mau lagi menunjuki mereka karena mereka yang memilih jalan kesesatan tersebut. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka Allah akan sediakan azab yang sangat pedih nanti di akhirat. Walahum adzabun alim. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat berikutnya Allah menjelaskan innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Ya, sesungguhnya hanyalah yaftaril kadhiba yang membuat-buat kebohongan, yang mengada-adakan kebohongan, ya seperti yang mereka tuduhkan kepada Nabi Muhammad. Mereka katakan Nabi Muhammad itu pembohong, pendusta, pengarang, ya, membuat-buat kitab yang sebetulnya dibantu oleh manusia, lalu mengaku itu dari Tuhan. Maka kata Allah di sini sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan itu yaitu adalah alladzina la yu'minuna biayatillah. Justru orang-orang yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Jadi bukan Muhammad yang tukang karang mengadakan kebohongan, ya, kedustaan, itu justru adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah kata Allah orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang pendusta yang sebenarnya. Itu orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Mereka ialah sesungguhnya orang-orang pembohong dan orang-orang pendusta dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan man kafara billah. Ini membicarakan sekelompok orang daripada orang-orang yang hidup di tengah-tengah orang musyrikin di Makkah, ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi, maka barang siapa yang kufur dengan Allah setelah dia beriman. Jadi ternyata ada sekelompok orang yang eh, tadinya sudah beriman dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian dia kafir, ya. Apakah itu karena dipaksa atau mungkin karena memang dasarnya imannya betul yang goyah, ya. Eh, Seperti yang terjadi pada perang Badar, banyak orang-orang yang tadinya sudah mengaku beriman dengan Rasulullah SAW, kemudian dipaksa dan tidak mau hijrah, ya. Mereka tidak mau hijrah ke Madinah, tetap tinggal di Makkah meskipun secara hati mereka sudah mengakui, berikrar menyatakan baiat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW secara total hijrah ke Madinah. Mungkin karena takut, mungkin karena banyak harta yang tidak mau ditinggalkan, keluarga, istri dan lain sebagainya. Lalu mereka tetap tinggal di Makkah. Nah, ketika terjadi perang Badar, mereka dipaksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan dan petinggi-petinggi kafir Quraisy untuk ikut bersama pasukan orang-orang kafir tersebut sehingga akhirnya mereka mati terbunuh. Yang mana orang-orang ini yang dikecam oleh Allah, ya, orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri dan mereka dianggap mati dalam kekafiran. Maka barang siapa yang kafir dengan Allah min ba'di imanihi, setelah dia beriman kepada Allah, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi ada pengecualian. Pengecualian terhadap orang-orang yang kecuali orang-orang yang dipaksa untuk menyatakan kemurtadan, menyatakan kekafiran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sementara hatinya itu masih dalam keadaan tenang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ammar bin Yasir, ya. Seperti sahabat Ammar bin Yasir, eh, yang mereka sekeluarga disiksa oleh kaum kufar Quraisy yang membuat mereka akhirnya mengakui mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, mereka kafir kepada Allah, tapi sesungguhnya dalam hatinya menyembunyikan keimanan. Mereka sebetulnya tidak menyampaikan itu dengan jujur, tidak mengatakan seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di Syria, ya. Di Syria waktu terjadi fitnah peperangan perang saudara antara pasukan Bashar al-Assad dengan katakanlah rakyatnya atau pemberontak,
yang dimana kalau tentara Bashar al-Assad itu menjumpai orang yang dianggap adalah musuh pemerintah, maka mereka meminta masyarakat atau orang yang mereka tangkap itu untuk mengucapkan syahadat la ilaha illa Bashar. Nauzubillah ya. Nauzubillah wa astaghfirullah. Yang artinya tiada tiada Tuhan selain Bashar al-Assad. Nah, mereka diancam ya, mereka akan dibunuh, disembelih, digorok lehernya dan segala macam. Lalu akhirnya mereka mengucapkan kata-kata tersebut, la ilaha illa Bashar, auzubillah, ya, sehingga akhirnya mereka tidak jadi dibunuh, tidak jadi disiksa oleh tentara Bashar laknatullahi alaih. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini Bapak dan Ibu, orang-orang yang dikecualikan ya, mengucapkan kalimat kekafiran atau masuk kembali kepada kekafiran atau murtad, membelot daripada agama karena dipaksa. Ya, sementara hatinya masih dalam keadaan tenang, beriman. Nah, ini tidak termasuk tentunya, tidak termasuk orang yang nanti akan Allah laknat di akhir ayat ini. Walakin man syaraha bil kufr. Akan tetapi yang Allah maksud dengan orang yang kafir setelah beriman itu adalah yaitu orang-orang yang melapangkan ya hatinya dengan tenang, dengan tentram, dengan ucapan yang tegas, lugas menyatakan kekafiran dalam keadaan berlapang dada. Tidak ada sedikit pun rasa takutnya, rasa khawatirnya ketika dia mengucapkan saya murtad, saya kafir dengan Muhammad, saya tidak percaya dengan Tuhan yang Muhammad. Maka untuk orang seperti ini kata Allah, fa alaihim ghadabum minallah. Maka bagi mereka ada kemurkaan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun azim. Dan bagi mereka Allah sediakan azab yang sangat besar. Nah, ini sekali lagi saya jelaskan kepada Ibu, ayat ini seperti yang dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, eh, di antara pendapat ulama mengatakan ditujukan kepada orang-orang yang tadinya sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ketika diperintahkan hijrah agar bisa beragama dengan baik, ya, menjalankan Islam dengan baik, disuruh hijrah ke Madinah, mereka tidak mau. Ya, bisa jadi karena ya, hubbud dunianya masih besar dalam hatinya. Hubbud dunia, takut meninggalkan harta, anak, istri, perdagangan, dan lain sebagainya. Lalu akhirnya mereka tertimpa fitnah, ya. Fitnah itu adalah mereka dipaksa oleh orang-orang kafir untuk mengakui atau kafir ya atau murtad daripada agama Allah. Nah, sebagian besar mereka mengucapkannya dengan lapang dada. Ya, dengan lapang dada, dengan gembira, tanpa ada sedikit pun rasa takut, was-was, menyesal, khawatir ya. Berbeda dengan sekelompok orang yang tadi Allah kecualikan, yaitu orang-orang seperti Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir dan beberapa orang yang lain yang mereka dipaksa mengucapkan kalimat kekafiran, tapi hati mereka tetap tenang, sedikit pun tidak bergeming untuk meninggalkan kepercayaan dan keyakinan mereka pada Allah dan Nabi-Nya. Maka bagi orang-orang tersebut Allah sediakan kemurkaan, Allah berikan kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, dan bagi mereka Allah sediakan nanti pula nanti di hari kiamat azab yang sangat besar. Kenapa Allah berikan azab yang sangat besar dan kemarahan, kemurkaan Bapak dan Ibu? Allah menjelaskan di sini, dzalika bi annahum. Yang demikian itu maksudnya adalah mereka diberikan murka oleh Allah, diberikan azab yang sangat besar nanti di yaumil qiyamah. Dzalika yang demikian itu bi annahum karena sesungguhnya mereka istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka itu telah lebih mencintai kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Ya, mereka lebih memilih selamat ya agar bisa tetap hidup nikmat, tetap hidup senang, tetap hidup aman dibanding harus mengorbankan jiwanya, raganya dan mereka jual janji-janji Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an tentang surga dan segala macam kenikmatannya yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah dalam keimanan. Jadi mereka ini lebih mencintai dunia, yang padahal dunia itu jika dibanding dengan akhirat ya tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan kalaupun ada nilainya, nilainya hanya seperti hinanya sayap setengah sayap seekor lalat dibanding dengan kenikmatan akhirat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Jadi
Dzalika bi'annahum istahabbul hayatud dunya. Orang-orang yang tadi Allah kecam ya, Allah berikan kemurkaan, azab yang sangat besar karena mereka kufur setelah beriman, kafir atau murtad setelah beriman. Yang demikian itu karena kata Allah karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dan bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang memang kekeh dalam kekafirannya ya, yang memang memilih kekafiran sebagai jalan hidupnya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, menjelaskan kembali tentang siapa orang-orang tersebut, bagaimana sifatnya. Kata Allah, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itu orang-orang yang kafir, yang murtad daripada agama Allah, baik dulu yang hidup di zaman Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang Quraisy yang tadinya sudah beriman kemudian murtad, ingkar, baik orang-orang Islam yang hidup di zaman hari ini ya, yang kemudian keluar daripada agama Islam jadi orang yang murtad. Nauzubillah min dzalik. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tutup di atas hati-hati mereka, telinga atau pendengaran mereka, dan demikian juga penglihatan mereka. Allah tutup hatinya untuk tidak mau lagi menerima hidayah, menerima kebenaran, ya. Demikian juga Allah tutup pendengaran mereka, ya. Allah tutup pendengaran dalam artian mereka tidak lagi mampu atau mereka tidak lagi bisa menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang menggugah jiwa mereka melalui pendengaran mereka. Dan Allah tutup pula penglihatan mereka dalam artian Allah tidak lagi jadikan berbagai macam bentuk kekuasaannya yang setiap hari dipandang, dilihat oleh mata mereka menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah kata Allah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai dalam kehidupannya, lalai daripada tanda-tanda Allah, lalai daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada beriman kepada Allah, Tuhan yang seharusnya mereka mereka tuhankan dan yang mereka sembah. Kemudian di ayat yang selanjutnya kata Allah, la jarama. La jarama artinya tidak diragukan lagi atau pasti annahum fil akhirati humul khasirun. Bahwasanya mereka orang-orang yang murtad tadi, yang kafir tadi, fil akhirati di akhirat nanti humul khasirun. Merekalah orang-orang yang merugi. Kenapa mereka orang yang merugi? Ya, karena mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Mereka menjual, mereka berniaga dengan Allah, mereka beli sesuatu yang mahal dengan harga yang murah. Ya, atau mereka jual yang mahal yang mereka punyai, yaitu kesempatan untuk masuk surga yang tadinya telah terbuka lebar, lalu mereka jual dengan murah hanya untuk mendapatkan dunia. Ulaikal ladzina atau la jarama annahum fil akhirati humul khasirun, tidak dikeragui lagi atau pasti bahwasanya mereka itu sesungguhnya mereka di akhirat nanti adalah mereka adalah orang-orang yang merugi kata Allah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di ayat yang berikutnya, ayat terakhir ya, Allah menjelaskan thumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Kemudian ya, kemudian setelah Allah jelaskan yang tadi di atas terhadap orang-orang yang ya mati dalam keadaan kafir. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang mau berhijrah min ba'di ma futinu, setelah tadinya mereka diberikan fitnah. Nah, ini maksudnya adalah beberapa orang-orang yang akhirnya mau berhijrah ke Makkah setelah mereka dipaksa untuk murtad ya, dipaksa untuk kafir, yang akhirnya mereka mau tidak mau akhirnya melakukannya meskipun hati mereka tetap dalam keadaan keimanan yang kokoh, namun akhirnya mereka tetap berhijrah ya, tidak tetap tinggal di Makkah meskipun dalam hati beriman tetapi secara zahir sudah menyatakan kekafiran. Tidak, mereka tidak begitu. Mereka kata Allah di sini summa inna rabbaka, kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang akhirnya mau berhijrah ya, min ba'di ma futinu, setelah tadinya mereka diberikan cobaan, difitnah, disiksa
seperti Ammar bin Yasir tadi dan orang-orang yang semisalnya. Setelah mereka difitnah, disiksa, diazab, sampai akhirnya mereka mengatakan keluar daripada agama Islam secara lisan meskipun hatinya beriman. Maka untuk orang-orang seperti ini yang akhirnya mau berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma jahadu." Kemudian akhirnya ikut pula berjihad dengan teman-temannya yang sudah bergabung hijrah ke Madinah, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasabaru, dan akhirnya bersabar pula. Baik bersabar ya karena meninggalkan keluarganya di Makkah, karena meninggalkan hartanya, perniagaannya, segala macam kedudukannya yang dulu dia miliki. Kemudian dia hijrah ke Madinah hanya dengan sebatang badannya, dengan baju yang melekat di badan. Sampai di Madinah akhirnya menjadi orang yang fakir kembali, mulai dari nol kembali. Tapi kemudian dia berjihad, ikut berjihad dan sabar dalam keadaan itu ya. Maka kata Allah, Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min ba'diha, setelahnya itu apa maksudnya? Setelah tadinya orang tersebut mengatakan kekafiran. Jadi sebetulnya perbuatan menyatakan kekafiran itu sesuatu yang sangat besar, Bapak dan Ibu. Sesuatu yang sesungguhnya di hadapan Allah sesuatu yang sangat besar dosanya. Ya, kalau dia tetap berada dalam keadaan itu, tidak mau berhijrah, tidak mau menyelamatkan diri, tidak mau berupaya supaya bisa pindah daripada keadaan tersebut, ya, artinya orang-orang yang tetap tinggal di suatu lingkungan yang rusak, lingkungan yang membuat dia bukan saja tidak bisa beribadah, melakukan sholat, puasa, tetapi bahkan dia harus mengucapkan kekafiran, ya, tidak beriman dengan Allah, padahal dia bisa berupaya untuk hijrah. Maka untuk orang seperti ini tentu tidak ada ampunan. Tetapi bagi orang-orang yang kemudian dia berhasil menyelamatkan diri, bisa pindah, bisa hijrah, meskipun tadinya telah menyatakan kalimat kafir, ya, saya telah kafir, saya telah murtad, atau seperti yang tadi kita contohkan mengatakan la ilaha illa fulan, ya, atau Bashar, maka jika kemudian dia hijrah, berupaya dan akhirnya bisa keluar daripada tempat tersebut, maka kata Allah dan kemudian berjihad, ya, berjihad dengan sekuat tenaga serta sabar dalam menjalani kehidupannya, maka sesungguhnya Tuhanmu setelah yang demikian itu tadi, la ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ternyata perbuatan mengakui kemurtadan, kekafiran itu bukan sesuatu yang ringan di hadapan Allah. Ya, bahkan seharusnya seseorang memilih mati ya daripada harus mengatakan oh, murtad ya. Tapi dalam hal ini Allah memberikan dispensasi. Kalau memang tidak sanggup, nyawa tantangannya dipaksa, kalau tidak akan dibunuh, ditembak, disembelih, kecuali hanya dengan mengucapkan kalimat kekafiran, maka dalam hal ini dibolehkan, ya. Tapi dengan syarat hatinya tetap dalam keadaan tenang, beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu ya harus ada upaya perjuangan untuk hijrah supaya dia betul-betul bisa berislam dengan baik dan sempurna. Maka kalau itu sempat dia lakukan, sementara dia telah berhasil taubat, keluar ya, maka kata Allah sesungguhnya Tuhanmu itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, demikian kiranya kita sudah tuntaskan pagi ini tadabbur satu halaman ya, surat An-Nahl 103 sampai 110 ya, yang diantara kesimpulannya di sini Allah menjelaskan membela nabinya yang dituduh oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan Muhammad itu sesungguhnya dia hanya menyampaikan kepada kita ilmu-ilmu yang dia dapatin dari orang lain, manusia biasa, bukan wahyu Allah. Ya, yang mereka tuduh seorang pendeta daripada agama Nasrani, Ahlul Kitab. Ya, lalu Allah bantah langsung di sini, kalian kalian salah, ya, kalian salah, kalian tidak benar, karena sesungguhnya orang yang kalian tuduhkan mengajarkan Muhammad tentang ayat-ayat Al-Quran itu adalah seorang ajami. Sedangkan Al-Quran ini kalian dengar sendiri dengan telinga kalian, dia merupakan lisanun Arabiyyun mubin. Ditulis dengan bahasa Arab yang sangat tinggi, yang sangat dalam dan indah sastranya. Kemudian juga di sini Allah menjelaskan hukum kepada orang yang dipaksa kafir, dipaksa keluar daripada agama Islam, sementara hatinya masih teguh dan kokoh beriman kepada Allah, maka ini ada pengecualian ya. Tapi kepada orang yang murtad begitu saja, dikasih Indomie, dikasih baju, dikasih uang,
lalu murtad dan dalam hatinya juga nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa takut. Maka untuk orang seperti ini kata Allah, Allah akan turunkan murkanya dan akan Allah berikan kepada mereka azab yang sangat besar karena mereka lebih memilih mencintai dunia dibanding akhirat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tutup hatinya, pendengarannya dan juga penglihatannya, dan merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi baik di dunia apalagi nanti di akhirat, ya. Dan di akhir ayat tadi atau ayat terakhir tadi Allah menjelaskan adapun orang-orang yang kemudian berpindah tempat, berhijrah dari tempat yang tadinya dia tidak bisa menjadi seorang muslim yang kafah, maka Allah sediakan bagi orang tersebut setelah kalimat kemurtadan yang dia ucapkan tadi karena terpaksa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu adalah Ghafur dan Allah itu Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai panduan untuk kita mentadaburi ayat-ayat surah An-Nahl 103 sampai 110. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan ilmu penyampaian yang saya sampaikan dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Kita akhiri sementara. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan penyampaian ilmu, wawasan, dan jika ada salah khilaf perkataan dan ucapan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.